Hidup dengan makan dan minum itu sungguh sayang sekali. Malam ini sangat panjang. Sendirian terlalu larut. Astaga, bintang jatuh. Ya Tuhan, kapan aku juga bisa menjalani kehidupan sebagai istri dan selir orang kaya? Hari-hari yang penuh kemewahan. Aku lagi makan sate dan minum bir. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita cantik keluar dari penjara. Apa mungkin ini adalah pertanda dari langit? Sampai di usia saya yang sudah lebih dari 20 tahun tidak berpacaran. Panggilan dari si kecil telah mengaturkan sebuah mimpi indah untuk saya. Kecantikan kecil, saya datang, Putri. Hamba datang membawa pakaian ganti untuk Anda. Suara apa itu? Kecil tahu, ada apa denganmu? Putri Abu mungkin hanya hamba yang salah lihat. Benda ini sangat aneh. Aromanya sangat harum. Apakah itu makanan kecil baru dari dapur istana? Memang harum sekali. Luar renyah, dalam lembut. Gurih tapi tidak berminyak. Ini benar-benar makanan lezat nomor 1 di dunia. Rusa segar ini malah bisa bersuara sendiri. Es yang retak dan manis. Xiao Cao. Kamu juga cepat coba. Nanti aku mau mandi lagi. Tadi bukan mimpi. Aku benar-benar melintasi waktu. Aduh, hampir saja aku jadi penyusup. Selamat, sistem pengikatan berhasil. Terdeteksi bahwa kamu sejak lahir masih lajang. Sistem memberimu kemampuan untuk melintasi 2 dunia. Kamu bisa di zaman kuno dan modern memanfaatkan celah informasi untuk mendekati berbagai wanita cantik. Buat para wanita itu jatuh hati padamu dan dapatkan poin ketertarikan. Poin tersebut bisa ditukar dengan berbagai alat ajaib di sistem. Target utama saat ini adalah Putri Yo dari dinasti Yo melalui musik. Aku akan mengerjai sistem untuk mendekati wanita cantik. Ada hal seperti ini. Akhirnya giliran saya untuk beraksi. Strategi. Saya ingin beraksi. Pencuri berani sekali mengintip Putri mandi, cari mati. Kamu salah paham. Saya bukan datang untuk mengintip kamu mandi. Saya datang untuk menjinakkanmu. Apa yang kamu katakan? Tidak. Salah paham. Saya datang untuk mengakui. Strategi. Saat itu, pedang ini hanya berjarak 0,01 cm dari tenggorokanku. Tapi setelah 1/4 batang dupa, pemilik pedang ini akan benar-benar membebaskan saya. Karena saya memutuskan untuk membuat sebuah kebohongan besar. Meskipun seumur hidup, saya telah berbohong berkali-kali. Tetapi yang ini, saya anggap yang paling sempurna. Tunggu. Nona, jangan bergerak dulu. Silakan jauhkan pedang itu sejauh 3 inci. Saya jamin dalam 3 menit ke depan, buat kamu jatuh cinta padaku. Berpakaian aneh. Perilaku dan kata-katanya bukan pencuri cabul yang mata-mata dari negara lain. Sama-sama terkutuk. Beri aku satu kesempatan lagi. Lihat ini. Enak tidak? Sedap tidak? Di kelas, aku masih punya yang lebih enak. Kalau kamu suka, aku akan ambilkan untukmu.
Tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Untuk menaklukkan seorang wanita, mulailah dengan menaklukkan perutnya. Bisakah aku memenangkan hati wanita cantik kuno ini? Tergantung pada langkah ini. Ini lebih sesuai dengan karaktermu. Hai cantik. Bangun. Ini apa? Pakaian aneh dan senjata aneh sangat aneh. Enak sekali, coba saja, jangan khawatir, tidak banyak kok. Meleleh di mulut. Rasanya manis dan harum. Tak disangka di dunia fana ini ada makanan yang begitu lezat. Bentuknya seperti pil obat dari jalan tau. Tapi rasanya begitu unik. Apakah ini adalah pil dewa terbaik yang legendaris? Dan kamu bisa menghilang dan muncul seakan-akan dari udara dan memiliki pil dewa terbaik. Mungkinkah kamu adalah dewa yang turun ke dunia? Berani juga aku ini. Dewa ini. Hari ini turun ke dunia untuk merasakan kondisi rakyat. Melihatmu cukup berbakat dan juga berhubungan dengan aku, dewa ini. Nama-nama tempat suci ini semuanya kuberikan padamu. Bagaimana mungkin begitu? Target strategi terdeteksi. Kau, Ming Yue, membuat hati tuan rumah bergetar sekali. Hadiah 100 poin bintang gua. Bergetar 5 kali berturut-turut. Target strategi akan benar-benar jatuh cinta pada tuan. Sakit hati sampai tak bisa berkata apa-apa. Progres strategi palsu, sialan. Dewa, kamu sudah jadi dewa. Pasti bisa melakukan apa saja. Tolong selamatkan rakyat besar You ini. Putri, tidak baik, ini sudah menyebar ke istana. Sekelompok Dayang dan Kasim lagi sakit. Ini sudah menyebar ke istana. Sekelompok Dayang dan Kasim lagi sakit. Ayo, kita cepat pergi lihat. Pasukan berkuda mengaitkan pola batuk berdarah yang menyebar ke istana. Dia pasti tidak tahu harus berbuat apa hari ini. Bahkan dengan puluhan dayang, dia juga terinfeksi. Yang mulia, yang di pertuan tidak meninggalkan. Tolong putri, sembunyi dengan hati-hati. Bahkan satu perintah darinya pun tidak ada yang bisa dilakukan. Lalu, bagaimana ini bisa diselesaikan? Realitas. Tuan, Anda adalah dewa. Tolong, selamatkan ayahanda dan rakyat Yo besar. Masalahnya, saya tidak bisa mengobati. Tidak mungkin. Anda adalah dewa. Dan Anda baru saja memberi saya beberapa pil ajaib. Tolong berikan kami lebih banyak ramuan ajaib. Itu bukan ramuan ajaib. Saya mengerti. Anda pasti sedang menguji ketulusan Ming Yue. Asalkan Anda bisa berhasil menghentikan wabah ini, Ming Yue akan memenuhi semua permintaan Anda. Menemukan Li Mingyue yang sedang dalam krisis untuk membantu mengobati wabah. Menangkap lawan dengan tenang. Menyelesaikan misi dapat memperoleh banyak nilai baru. Masih ada hadiah misterius, tugas ini mendesak. Silakan selesaikan secepat mungkin. Kalau begitu, saya akan coba.
Yang mulia, darah muntah, jangan sampai kau mati, tubuhmu sangat berharga. Jangan sampai habis. Putih mata memerah, bibir membiru. Ini adalah gejala flu baru. Apa mungkin ini virus baru? Saya ingat. Di dapurmu, penutupnya tidak tertutup, dan tidak ada masalah sama sekali. Iya, aku ternyata baik-baik saja. Mungkin karena selama bertahun-tahun aku sering tes darah dan vaksin, jadi tubuhku menghasilkan antibodi dan sakit. Tolong, para ahli sejarah, tolong bantu aku. Selamatkan rakyat besar Zhou ini, apa yang sedang kalian lakukan? Cepat bangun, cepat. Asalkan kamu tidak setuju, besok aku tidak akan bangun, benarkan? Aku ingat teman sekamar yang bareng aku. Su Xiaomeng, dia perawat di rumah sakit. Untuk situasi seperti ini, medis modern diperkirakan bisa mengatasi. Saya bisa pergi bertanya padanya. Kalian tunggu di sini sementara saya menolak. Xiaomeng, adik kelas, cepat tolong aku, kamu Sui Ben. Dulu di zaman kuno disebut muntah darah, sekarang disebut angin kakak. Akhirnya kamu datang mencariku hari ini. Apakah kamu sudah berjanji untuk berkencan denganku? Saya ulangi sekali lagi. Saya sudah putus dengan mantan yang tidak bertanggung jawab itu. Hari ini kita berkencan. Dia pasti tidak akan membawa pedang besar sepanjang 40 meter untuk memotongmu. Kita jangan dulu bicara soal ini yang sangat serius. Bagaimana cara mengobati penyakit batuk darah? Sepertinya termasuk jenis wabah pes hitam. Penyakit menular palsu yang sangat berbahaya, benar. Itu bisa disembuhkan, bisa. Asalkan menggunakan banyak penisilin. Efeknya sangat bagus. Kakak Feng, kamu tanya ini buat apa sih aku? Sepupu perempuan, sepupu dari keluarga jauh saya. Di rumah sepupu saya sedang ada wabah penyakit menular. Kamu cepat carikan aku penisilin. Semakin banyak semakin baik. Oke, aku bantu kamu. Obatnya bisa ya? Tapi Kak Feng, aku sudah bantu kamu sebesar ini. Kamu harus menunjukkan sedikit rasa terima kasih dong. Oke. Oke, kita kencan, itu cukup kan? Cepat belikan aku obat, baca cepat dan langsung pakai kartuku. Kak Feng, kamu harus menepati janji ya. Lalalala. Gantung tinggi 100 tahun, jangan cepat jalan. Kakak Angin, ini semua stok yang aku ambil dari apotek. Terima kasih ya, Xiao Mao. Kalau begitu aku pamit dulu. Kakak Angin, kamu sebelumnya janji akan menyerahkan diri padaku. Kapan itu? Putri, sudah lewat setengah jam. Kenapa Tuan Xianxi belum datang? Sudah datang, penisilin. Penisilin untuk mengobati wabah pes. Apa itu wabah pes? Itu sangat berbahaya. Namamu apa? Tidak perlu dipikirkan. Di dalam ini ada 2 jenis obat. Yang kuning diminum dengan air secara diam-diam. Yang putih berbentuk tablet, langsung dikunyah dan dimakan. Dosisnya disesuaikan dengan tingkat keparahan gejala. Cepat, Cao. Suruh orang membagikan ini. Harus sampai ke tangan ayahku. Dan semua yang terinfeksi, baiklah. Pertama-tama, Tuan, jika benar-benar bisa berhasil menghindari wabah kali ini, budi baik Anda, Ming Yue, tak terlupakan sampai akhir hayat. Hanya sedikit usaha. Hal kecil, di saat genting seperti ini tidak sombong atas jasa sendiri. Saya memang pantas dipercaya. Orang-orang di tempat kalian, apakah semua begitu ceroboh, gagah berani, dan menawan? Gagah. Keren ya, haha. Seumur hidupku, baru kali ini aku dengar orang memuji aku tampan. Apakah aku benar-benar tampan? Memang tampan.
Putri, ada kabar baik. Bagus sekali. Putri, ada kabar baik. Baru saja aku antar obatnya. Yang mulia dan para pekerja yang mengonsumsi obat dewa. Diagnosis dari dokter istana. Demam tinggi sudah reda. Tidak perlu dicatat lagi. Sangat bagus. Terima kasih, Tuan Shi. Apakah benar-benar menyelamatkanku, Dayo? Ah, itu bulan purnama, Tangdu. Orang datang. Bawakan hadiah yang aku siapkan untuk Tuan Shi dari dunia abadi. Aku pergi. Untukku. Ini sangat berharga, kaya sekali. Begitu banyak barang berharga, jika dibawa ke zaman sekarang. Satu saja bisa terjual dengan harga fantastis. Tak disangka bisa membuat wanita cantik terpikat. Bisa mendapatkan begitu banyak harta karun. Benar-benar dapat harta dan cinta. Ya ampun, aku akan kaya. Tuan Xianxi, tolong selamatkan saya, Yo dalam bahaya. Pergi ke Boli. Sebagai tanda terima kasih, jika putri begitu populer, maka aku tetap bersikap adil. Misi menyembuhkan wabah selesai, Li Mingyue kembali merasa tertarik. Mendapat 500 poin ketertarikan. Hadiah 1 top storage elektronik. Bukankah itu ruang penyimpanan yang bisa dibawa-bawa? Pas banget aku bisa menyimpan barang-barang ini. Dengan begitu, aku bisa membawanya. Terima kasih. Apa yang terjadi padamu? Apakah sesak napas? Ini penyakit lama. Napasnya tersengal-sengal. Baiklah, aku akan berusaha menanganinya. Pertama-tama, Tuan, putri kami sudah lama mengalami sesak napas. Dokter dari rumah sakit kerajaan sudah memeriksa berkali-kali. Namun tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Aku benar-benar khawatir tubuh putri tidak kuat. Menghadapinya, Tuan Muda, Putri Mingyu, apakah kau bisa menyembuhkan penyakit ini? Target misi, tangani kambuh mendadak. Rekomendasi tukar, 1 sekretaris eksklusif sistem ini. Jangan tukar. Tuan Siesi, apa yang Anda lakukan, Putri Mingyu? Rasa sesak di dada Anda sangat nyata dan bisa diobati. Sungguh, ini adalah rahasia khusus dari saya, Dewa Diri. Teknik ini diciptakan khusus untuk mengatasi keinginan yang memuncak di dadamu. Harus memijat seluruh tubuhmu agar mencapai efek penyembuhan menyatu dengan alam semesta. Saya harap Putri mau melepas pakaiannya dulu. Lepaskan pakaian, ya. Dapur tidak mengenal laki-laki atau perempuan. Tak terkekang, ya, Pangeran, kata-katamu tidak tepat. Aku sebenarnya seorang penyembuh, hati nuraniku hanya peduli pada pasien, tidak memandang gender. Aku hanya memikirkan pengobatan, hati ini bersih dari pikiran lain. Amitabha. Tolong, orang zaman baru. Shishuo. Ah. Gadis, orang di kabupaten ini ingin memijat pangeran, kamu keluar dulu ya. Baiklah. Maaf, saya agak bersemangat. Tuan Xianxi, tolong pelan-pelan, ya ampun. Tidak menyangka ilmu sihir Tuan Xianxi begitu hebat. Putri biasanya tidak mengerti tentang pria. Tidak menyangka bisa ditaklukkan oleh pijatan tidak sopan dari beberapa bungkus cemilan. Dan juga oleh beberapa bungkus cemilan. Tuan Xianxi. Ah, putri itu. Melalui rahasia khusus dari saya, Tuan Xianxi, kabar yang disebarkan oleh Cui Siba. Di dalam hatimu ada ketegangan, menarik perhatian. Kedepannya, cukup istirahat sendiri dan tidak ada masalah. Terima kasih,
Tuan Shi, karena bersedia menunjukkan keahlianmu. Sangat berterima kasih. Target, Li Mingyue, detak jantungnya meningkat, perhatian terasa. Rasa suka dan ketergantungan terhadap host meningkat pesat. Mendapatkan nilai ketertarikan 1000 poin. 1000 ketertarikan, ini benar-benar menguntungkan. Putri Mingyu tadi, sudah menekan berulang-ulang, capek juga. Lebih baik istirahat dulu saja, besok aku akan datang lagi menemuimu. Ah, terima kasih, Tuan Shi. Belum sempat aku beritahu nama Anda, aku bernama Lin Feng. Di mana Putri Xian Shui dan Tuan Lin, dia sudah pergi. Putri, sebelumnya selalu menyebutku Tuan. Sekarang kenapa jadi Tuan Lin? Apa kau tidak akan memanggilku Tuan Lin lagi? Kau pasti tidak akan. Pria tampan yang penuh pesona. Lin Gongzi pasti sudah terpesona. Putri kita yang terhormat. Bahkan pria tampan pun. Tadi kalian tidak boleh mengalir. Tentang putri itu sangat mengesankan. Tapi aku mendengar beberapa suara yang tak terlukiskan. Anak nakal, lihat aku tidak akan merobek mulutmu. Bergadang semalaman sangat melelahkan, cepat tidur sebentar. Mengumpulkan tenaga untuk besok. Tidak benar. Kakak Feng, kamu pergi kemana? Semua orang sudah menunggu. Ini hari kamu, kok baru pulang? Kenapa kamu di dalam selimutku, Kakak Feng? Bukankah kamu bilang biarkan orang lain menunggu kamu? Menemukan target yang cocok dan menempel, Su Xiaomeng menaklukkan dia. Dapatkan banyak poin baru, Kakak Feng. Ada apa? Su Xiaomeng pernah jatuh hati pada tuan rumah sekali. Reward 1 poin perasaan. Terdeteksi bahwa Su Xiaomeng terus merasa berdebar. Nilai perasaan terus melonjak. Nilai perasaan ini. Aku kenal yang di kelas yang berbulu. Begitu juga bisa ya, teruskan. Apa? Uang untuk operasi ibuku masih kurang 50.000. Ada apa ini? Ibuku tiba-tiba terkena serangan jantung. Pemiliknya menelepon dan mengatakan dia perlu segera dioperasi. Masih kurang 50.000. Kakak Mumu, aku harus apa sebenarnya? Hei, jangan menangis, ya. Uang, aku yang akan cari solusinya. Oh iya, Putri Mingyu memberiku 1 kotak berisi barang berharga. Di dalamnya, setiap barang bernilai sangat tinggi, pasti bisa dijual dengan harga mahal. Ayo, kita pergi tukar barang dan jual uangnya. Kakak, kamu bawa aku ke sini buat apa, sih? Tentu saja, saya akan menukar barang untuk mendapatkan uang. Yang penting adalah uang. Bos, saya tidak punya barang dan butuh uang dengan cepat. Apa itu tahta? 1 kotak penuh emas, perak, permata, dan kawat tembaga dari istana kuno. Nilainya pasti sangat tinggi. Saya butuh cepat. Sungguh, bos. Ayah saya merayakan ulang tahun besar, saya sudah datang beberapa kali. Kenapa kamu datang? Ini bukan Lin Feng, kenapa? Membawa barang rongsokan yang tidak saya inginkan untuk meminta uang. Zhao Tianlong, tutup mulutmu. Saya di sini untuk menjual barang, tidak ada waktu untuk melayani. Dengan semua yang kau pakai, seharusnya tidak lebih dari 200 yuan, dan kau masih bisa mengeluarkan barang.
Hanya gadis bodoh seperti ini yang bisa menyukaimu, si miskin. Zhao Tianlong, cukup sudah. Zhao Tianlong, apakah kita ada hubungan apa-apa? Apa kau merasa cemburu? Menantimu, mantan pacarmu, lebih suka makan kaki lima denganku. Dia bahkan tidak mau membawamu makan Michelin. Kadang-kadang aku benar-benar meragukanmu. Mereka memang bermasalah. Kamu ngomong sembarangan, dua orang yang harmonis akan mendapatkan kekayaan. Tuan, tadi kamu bilang mau menjual barang berharga saya. Apakah dia punya barang berharga yang tidak ada? Jangan pura-pura jadi bos besar di sini, berpura-pura tidak peduli dan dingin. Xiao Meng, mantan pacarmu ini. Kelihatan cukup membosankan. IQ ini, seperti orang bodoh, kalau saya ayahnya. Saya pasti akan dibuatnya marah, bukan kamu sialan. Baiklah. Yun Feng, kamu kan bilang kamu punya harta. Berani tidak bertaruh denganku. Taruh apa, kalau kamu benar-benar bisa mengeluarkannya dengan layak? Saya Zhao Tianlong akan pergi dari sini. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, saya akan mematahkan satu lengan dan 3 kaki kamu. Kak Feng, sebaiknya kita tidak mempermasalahkan dia. Mari kita pergi dulu, ini sudah cukup. Bolehkah aku yang mengambilnya? Di mana sayang? Hanya sebuah kotak rusak, apa itu bisa disebut pengepungan? Apakah kamu sedang melakukan sulap di sini? Ada tidak sayang? Kamu sudah tahu jawabannya. Bagaimana mungkin ini? Ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ini adalah jade putih terbaik dari dinasti Zhou. Ini adalah barang kerajaan. Ini adalah karya asli keahlian kacang besar benua, ahaha. Hahaha. Ah, kenapa kira-kira? Terlalu terkejut, katanya semua isi kotak ini adalah harta, benar, semua harta. Aku tidak percaya, pasti semua isi kotak itu palsu. Hei, bagaimana, lambaikan tangan pelan-pelan, pelan-pelan. Ini barang asli dan berharga, kamu jangan omong kosong, Zhao Shao. Aku, Wang, ini orangnya. Sudah bertahun-tahun aku menilai barang antik ini. Dengan reputasi selama 30 tahun, aku berani bertaruh. Barang-barang di dalam kotak ini, semuanya asli dan merupakan karya warisan yang benar-benar berharga. Haha. Ha. Tuan, bisakah Anda menjual semua barang berharga ini kepada saya? Saya berikan harga ini. 5 juta tidak. Maksud saya adalah, saya bersedia mempertaruhkan segalanya, termasuk mobil dan rumah saya, serta semua toko yang saya miliki, dan juga toko barang antik ini, Anda bisa percaya, asalkan Anda dapat mengirimkan. Semua syarat, saya tidak akan menolak. Baiklah, kalian semua berkumpul untuk menipu saya. Zhao Shao, semua ini benar, Zhao Shao, berani bertaruh, harus siap menerima konsekuensi. Mengerti? Kak Fu, apakah aku tidak sedang bermimpi, bayi kecil ini? Dari mana kamu mendapatkan ini? Mendeteksi objek yang sangat menarik, Su Xiaomeng. Terus-menerus berdebar 5 kali. Sangat setia kepada Tuan. Saat ini bisa mendapatkan banyak poin ketertarikan. Begitu mudah melewati penanaman pandemi ini. Ternyata masih jalan. Lawan yang datang jangan berhenti, Tuan Yun. Tolong pastikan Anda menjual semua kotak harta ini. Jika harganya tidak memuaskan, saya bisa menghubungi rumah lelang terbesar di dalam negeri. Saya jamin akan menjual kotak harta Anda dengan harga fantastis. Baik. Bai Wen. Zhang Tianlong. Ingin apa kamu? Ingin menang, harus terima kekalahan, sekarang keluar dari sini. Kalau aku tidak mau keluar, ya. Kalau tidak mau keluar,
bagaimana berani memukulku? Aku pergi. Kamu tunggu saja. Tiong Sao, Tiong Sao. Tuan Lin. Aku tahu kamu sekarang kekurangan uang, ini. 1 juta, ambil dulu. Ini sebagai jualan barang ini untukmu. Sisanya semua tolong lelangkan. Baik, tidak masalah, Kak Feng. Dulu aku cuma merasa kamu tampan. Sekarang aku merasa kamu misterius sekaligus dapat diandalkan. Aku semakin suka padamu, ayo pergi. Sekarang kita punya uang, bisa pergi ke rumah sakit buatmu. Biaya kirim. Iya, Pak Ding. Kenapa kamu datang? Barusan di toko buah, membuatku malu, apalagi berani memukulku. Nanti aku akan buat mereka menyesal, pukul pria itu sampai lumpuh. Gadis-gadis, tahan dia. Aku akan mengoyak bajunya sampai habis. Ah, biar orang-orang di jalan puas melihatnya. Serang dia. Lepaskan aku, lepaskan. Kakak anjing, tolong aku, lepaskan dia, aku mau lari, hahaha. Kakak kelinci, sekarang harus bagaimana? Cepat keluar. Host dan target misi menghadapi krisis besar. Disarankan tukar dengan voucher pencucian seharga 2000 poin energi baru. Voucher ini bisa membuat host berubah total dalam sekejap. Memiliki fisik puncak manusia biasa dengan kekuatan luar biasa. Kuku kuda datar. Apakah akan ditukar? Ya. Aku pergi ke unit yang mengajukan gugatan ini, kamu benar-benar kotor. Otot ini. Lebih baik daripada aku hidup selama 20 tahun di gym. Bermain-main, kenapa kamu hanya terdiam? Bantu orang itu bunuh dia. Kaki burung pipit. Aduh, perut sakit, perut sakit. Jangan mendekat, keluarga Zhao kami bukan orang yang mudah dihadapi. Jangan mendekat. Keluarga Zhao saya bukan orang yang mudah dihadapi, aku akan melumpuhkanmu. Sungguh menyebalkan. Pergi sana, tunggu aku pasti akan kembali. Kakak Meng, aku bukan bermimpikan. Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Gimana, ganteng kan? Wah, keren banget. Otot dadamu, garis tubuh ini, dan juga kekuatan ini. Barusan aku kira kita berdua bakal gantung di sini. Aku sampai kaget, bodoh. Selama aku ada di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kekuatan saat ini dari tuan rumah adalah 10. Penilaian keseluruhan, puncak manusia biasa. Sistem menunjukkan, dalam dunia modern, salah satu kekuatan tempur pria dewasa biasa, aku sekarang 10. Kalau begitu, aku bisa melawan 10 orang sekaligus. Kakak Feng, apa yang kamu lihat, melihat orang lain? Rasanya agak tidak enak. Ngomong-ngomong, ibuku masih di rumah sakit. Menunggu untuk operasi, ayo kita pergi sekarang. Tante, dokter sudah bilang padaku, kamu terlihat lebih baik. Operasi dijadwalkan siang ini. Terima kasih ya, Xiao Feng. Kamu sudah membayar biaya operasi untuk istriku, Xiao Meng. Kamu bilang, kamu memang punya pacar yang sangat hebat. Kenapa sekarang baru bawa dia untuk bertemu ibu, Tante? Sebenarnya, Xiao Meng adalah junior saya, ya ampun. Bu, kami berdua belum resmi mengonfirmasi hubungan kami.
Tuan Li, mengenai beberapa rincian dan risiko operasi pasien, Anda perlu keluar untuk mengonfirmasi relatifnya. Baiklah, saya akan sibuk dulu. Kalau begitu, kamu temani tante, saya keluar sebentar, ya. Bu, apakah kamu sudah siap? Siap apanya? Dibandingkan dengan itu, aku sebagai ibumu lebih peduli dengan masa depan hidupmu. Katakan pada ibu, dari mana kamu kenal dia? Begitu kaya dan tampan. Masih punya pacar yang begitu boros. Bu, apa maksudnya kenal-kenalan? Kamu anak bandel, aku kasih tahu. Pria berkualitas tinggi seperti ini harus kamu pegang erat. Biasanya kamu. Bukankah kamu cukup pandai menghadapi pria? Aduh, ibu. Ibumu ini punya mata yang tajam seperti api. Loh, pria seperti Ling Feng ini benar-benar berbakat. Sekilas saja sudah terlihat dia incaran banyak orang. Makanya kamu harus pegang erat-erat cara menghadapi pria seperti ini. Pasti harus pakai sedikit trik. Ibu, trik apa sih? Pria kan? Sehari-hari cuma mikirin hal itu saja, kan? Kamu cepat-cepat naik keranjang itu. Kalau masih nggak bisa, ya sudah jadi nasi matang saja. Kita nangis, ribut, lalu gantung diri. Gendong anak gemuk itu ke depan rumahnya, bikin keributan, biar dia nggak bisa ngeles. Dia juga nggak bisa ngeles. Aku kasih tahu, dulu ibumu ini. Begitulah cara aku dapetin ayahmu. Soal ngatur laki-laki, ibumu ini sudah ahli. Tenang saja, aku pasti akan bikin si Fen Gele dapat dia. Semangat! Kalian tadi ngomongin apa? Tidak ada lagi, ibu saya tadi mengingatkan saya. Supaya saya nanti berbuat baik sama kamu. Bu, saya sudah bilang sama dokter. Semua biaya pengobatan selanjutnya saya tanggung. Baiklah, baiklah, Xiao Feng. Kamu benar-benar perhatian banget sama Xiao Meng kami. Xiao Meng, kamu ajak pacarmu jalan-jalan keluar. Agar kalian bisa lebih dekat lagi. Jangan pedulikan aku lagi, nenek. Segera pergi, cepat pergi. Mama, kamu harus istirahat dengan baik dulu. Kami akan datang lagi nanti untuk melihatmu. Baiklah, pergi dulu ya. Kakak Feng, kali ini berkat bantuanmu. Kalau tidak, aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Aunty baik-baik saja, itu yang penting. Ngomong-ngomong, Kakak Feng, aku belum sempat tanya padamu. Kenapa tiba-tiba kamu punya satu kotak besar berisi barang berharga? Dan sebelumnya kamu nggak pernah bilang apa-apa tentang itu. Oh, itu barang berharga, ya. Diberikan oleh seorang wanita cantik, diam-diam. Kamu kecil suara, aku bilang ya, jangan sampai orang lain tahu tentang ini. Wanita cantik itu memberimu sekotak barang berharga secara cuma-cuma. Dan tiba-tiba saja dia punya 8 pek perut. Dan dia minta aku jangan bilang ke orang lain, sungguh berharga. Ya ampun, Kakang mimpi, apa kamu bertemu dengan wanita kaya? Kakang Wang, aku nggak nyangka. Kamu rela mengorbankan kehormatan demi uang, rela terjerumus dalam kehancuran. Jatuh ke jalan setan, aku tahu. Meskipun kita berdua sangat kekurangan uang, tapi kamu juga tidak bisa menyewakan dirimu sendiri. Ya memang. Kalian para pria memang brengsek semua. Aku sangat menyukaimu. Ternyata hatimu sudah ada orang lain sejak lama. Dan itu orang adalah wanita kaya tua yang sudah tua dan tidak menarik. Kamu memilih aku. Aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar, aku tidak mau dengar. Biarkan aku jelaskan lagi. Penjelasan itu cuma menutupi. Aku sudah tahu semuanya. Lihat ototmu itu. Pasti dipaksa oleh ibu mertua. Dan ada kotak besar penuh barang berharga. Hangdian itu setelah layanan.
Itu adalah tip yang dia berikan padamu. Ha. Mengeluarkan misi darurat. Target strategi kuno Li Mingyue sedang menghadapi krisis. Silakan segera pergi. Ah, Mingyu ada masalah. Hei, kakak Meng. Apakah kamu akan mencari wanita kaya itu? Khawatir tentang aliansi monsterku, jika itu wanita kaya. Saat ini benar-benar ada urusan mendesak, aku akan menjelaskan dengan baik nanti. Ah, HMPH. Lihat, tebakanku ternyata benar. Begitu mendengarnya, Koki pasti sangat buru-buru. Pasti dia dicari oleh wanita tua kaya itu. Tak peduli siapa wanita itu. Tak peduli seberapa kayanya dia. Aku, Susia Omeng, pasti tidak akan kalah darinya. Susia Omeng, semangat, Lin Feng pasti milikmu. Guk 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 guk. guk 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 guk. Setelah pengobatan besar, biasanya datang bencana besar. Kini, kekhawatiran di istana bukan hanya sisa-sisa wabah. Lebih lagi, ini adalah ratapan yang menyebar di mana-mana. Saya baru saja menerima perintah dari Yang Mulia untuk menangkap para pemberontak. Tidak bisa. Istana harus mengganti angin. Kita harus makan. Istana harus mengganti angin. Saudara-saudara sekalian, kalian semua adalah rakyat saya, Dio besar. Tolong percayalah pada istana. Istana pasti akan segera mengumpulkan makanan untuk membantu kalian semua. Setelah Wenyi baru saja lewat, tiba-tiba terjadi kekeringan. Tetangga bertanya, berapa banyak orang yang mati kelaparan? Sekali lagi dipercaya bahwa mereka mati kelaparan karena Huge. Lebih baik memberontak, memberontak, memunculkan putri. Memberontak, 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 memberontak. Memberontak, 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 memberontak. Hei, ini sedang apa? Panas sekali ya? Tuan Lin, Apakah kamu Feng Ran? Yang Tuoling tidak bisa tanpa pemimpin. Inilah Tuan Xieshi yang menyembuhkan wabah. Semua orang, kalau ada yang ingin dikatakan, bicaralah pelan-pelan dan tenanglah dulu. Kau ini apa? Pakaiannya aneh seperti setengah manusia setengah hantu. Televisi dan makhluk-makhluk ini sepertinya kau satu kelompok. Pergi sana. Aku pakai apa saja kau ganggu, ini diskriminasi nih. Pokoknya hari ini, kita semua akan mati, entah karena wabah, atau karena kelaparan. Semua orang, ikut aku melawan para pejabat busuk ini. 18 tahun kemudian, pahlawan lain maju terus. Dengar ini, sialan, aku baru datang sudah ada keributan seperti ini. Hei, Tuan Li. Jangan sakiti mereka. Mereka semua tidak bersalah. Kak Tong, sekarang bagaimana? Situasi saat ini di luar kendali. Disarankan tukar dengan dukungan 9 langit, mandi petir penakluk. Mengejutkan seluruh arena. Menghabiskan 2000 poin kepercayaan untuk berubah. Itu apa sih? Tidak tahu, tiba-tiba muncul begitu saja. Sedang mencari waktu yang tepat, kamu malah diam saja. Segera seperti perintah. Berikan aku angin. Jimat yang dibuat sistem memang hebat. Efeknya luar biasa. Dewa besar, kekuatanmu luas, tenaga tak terbatas. Dewa besar perkasa. Dewa besar perkasa. Bukan aku yang buta, aku tidak sengaja menabrak pedang suci. Tolong, Dewa, beri kami jalan hidup. Kasihanilah kami. Tolong,
Dewa, beri kami jalan hidup. Dewa, kekuatanmu sangat besar, kekuatanmu tiada tara. Dewa yang perkasa. Tuan Lin, apa yang terjadi? Tadi itu petir yang luar biasa. Tidak masalah, itu hanya trik kecil. Hanya menggunakan sedikit teknik. Panggil orang. Tangkap semua yang membuat kerusuhan ini. Lakukan hukum di tempat, hentikan itu. Yang Mulia Putri memerintahkan untuk tidak ragu-ragu menghadapi para pemberontak. Apa kesalahan para pengungsi ini? Mereka hanya ingin makan dengan layak sekarang. Pemerintah kekurangan pangan. Kami tidak mengurus mereka dengan baik. Rilis tugas terbaru untuk mengumpulkan makanan. Selamatkan para korban bencana. Setelah selesai, tingkatkan lagi rasa suka Li Mingyue. Masalah pangan ini, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Tuan Lin, apakah Anda serius? Anda bisa menyelesaikan masalah persediaan pangan. Tentu saja. Di luar kota ada puluhan ribu pengungsi bencana. Di dalam benua terus terjadi wabah dan bencana alam. Jika ingin mengurangi kelaparan sampai panen musim gugur, setidaknya dibutuhkan 5 juta jin beras. Saya tidak tahu dari mana Anda bisa mendapatkan sebanyak itu untuk mengatasi keadaan darurat ini. Saya punya cara yang sangat hebat. Masalah ini akan saya tanggung. Saya pasti akan menemukan 5 juta jin bahan makanan. Tuan Lin, apakah kamu benar-benar serius dengan kata-katamu? Tentu saja saya serius. Tuan Lin, jika kamu bisa menyelesaikan masalah pangan dan mengatasi krisis mendesak kami Dio besar, Mingyue. Mingyue bersedia. Bersedia bagaimana? Kamu katakan bagaimana? Ya begitulah. Lihat betapa cantiknya dia, penampilannya yang manis. Kalau saja aku sudah mengumpulkan makanan, gadis cantik ini pasti langsung menjadi permaisuri, lalu menjerit marah, kalau dia menyerah dan memelukku saat itu juga. Baik. Seorang pria sejati satu kata, kereta kuda pun sulit mengejarnya. Kalian tunggu di sini, aku segera pergi menyiapkan makanan. Pergi sana. Ada apa ini? Siapa ini? Kami ini sedang melakukan pengadaan besar-besaran, bukan pasar tradisional grosir eceran. Nah, tepat sekali, yang cari adalah kalian yang terlibat. Pengadaan besar-besaran, saya butuh beras, tepung, minyak. Kakak sepupu, segera datang, stok kami cukup banyak. Kalian mau berapa banyak? Pertama 500 jin. Berapa banyak? Jumlahnya 5 juta jin, lebih dari 2000 ton. Kamu yakin gak salah ngomong 10? Kamu gak salah dengar, aku mau 5 juta jin beras, tepung, minyak. Ada juga beberapa biji-bijian tahan simpan, kaleng-kaleng dan sebagainya. Semua pura-pura gak tahu. Beli sebanyak ini. Kamu tahu berapa harganya? Di kartu ini ada 10 juta. Kalau kurang, saya akan mengadakan lelang barang antik lagi dalam waktu dekat. Uangnya tidak akan kurang untukmu. Dana sebesar 10 juta sudah masuk. Wahahaha bos. 5 juta kilogram beras, tepung, dan minyak, pasti tidak masalah. Bahan-bahan yang Anda butuhkan ada pada saya. Saya akan segera memberikannya kepada Anda. Silakan datang ke sini. Silakan, pendatang baru ini. Ini yang membawanya. Selain itu, beberapa gudang di sekitar juga berisi barang milikmu. Totalnya 5 juta emas, tidak kurang. Kamu mau dikirim kemana? Aku akan segera hubungi tim pengangkut. Akan aku atur kendaraan terbaik untuk menjamin pengiriman aman. Terima kasih. Kalau kurang, nanti aku cari lagi. Baik, aku tunggu kabar dari kamu. Berikan aku alamatnya. Aku langsung atur orang untuk muat barang. Tidak usah repot-repot lagi. Hanya 5 juta jin makanan, aku sendiri yang bawa. Sendirian membawa 5 juta jin beras, tepung, dan minyak, bos. Anda bercanda dengan saya, kan? Ming,
Sian. Tidak. Beres. Pak Wang, terima kasih atas kerja keras Anda, saya sendiri. Putri dunia, kamu sudah menunggu di sini selama 1 jam, aku ingin lihat. Orang dewasa tidak akan datang. Xiao Hao 5 juta jin makanan. Meskipun dia seorang dewa, dalam waktu singkat tidak mungkin mengumpulkan sebanyak itu. Putri Mingyu, batu ajaib yang Anda sebutkan, kami semua belum pernah melihatnya. Anda tidak tertipu, kan? Tidak mungkin. Dia pasti tidak akan menipu saya. Apakah kalian semua lupa? Jika bukan karena Tuan Lin memberikan kami penisilin, bagaimana kami bisa mengalahkan wabah ini? Banyak pengungsi yang masuk ke militer semakin banyak, Yang Mulia memanggil. Putri, tim penyelamatan, 1 pasukan. Maaf ya semuanya. Keterlambatan dalam menyiapkan bahan makanan karena menunggu Tuan Lin yang terhormat. Akhirnya Anda datang. Semua orang, silakan lihat. Dia adalah Tuan Xian, Tuan Xian. Anda sebelumnya berjanji akan mengumpulkan 500.000 jin bahan makanan. Bahan makanan. Sudah siap kapan saja? Siapa yang lahir di sini? Kamu bercanda, Tuan Lin. Kamu tidak mungkin sedang bercanda, Mingyu. Kamu tidak percaya padaku. Tuan Lin, aku hanya khawatir tentangmu. Tenang saja, aku pasti akan menepati janji kepadamu semua. Buka matamu lebar-lebar. Selanjutnya adalah saat menyaksikan keajaiban. Puncak emas. Melepas sapi. Ah, istri, kamu tidak salah lihat kan? Maka nasi ini adalah beras yang sudah dipoles. Tepung ini lebih halus dari persembahan kerajaan. Garam ini putih bersih seperti salju, tanpa kotoran sedikit pun. Ini minyak, benar-benar minyak. Hahaha, Tuhan melindungi kita semua. Tuhan melindungi kita semua, kita diselamatkan, rakyat perbukitan diselamatkan. Banyak sekali persediaan makanan ini. Tuan Lin, untung ada Anda, kita semua diselamatkan. Pertama-tama memberkati kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. 1000 kali tidak akan menghancurkan aku, 1000 kali tidak akan menghancurkan masyarakat. Pengawas, saya ini orang yang pendek pandangan. Saya ini orang China yang kurang pandai. Maafkan saya, Tuan Realitas. Mohon maaf, Tuan Realitas. Maafkan saya, kalian ini sedang apa? Cepat bangun. Cepat. Yao Hao, kamu bawa orang untuk membagikan beras, tepung, minyak, dan bahan makanan ini. Kepada rakyat, cepat, ayo pergi. Tuan Lin sebelumnya, Anda telah membantu kami mengatasi wabah. Sekarang, Anda juga menyelamatkan Dinastio dari ancaman kelaparan. Budi baik dan jasa Anda, seluruh negeri Dinastio Tidak bisa tidak mengakui. HMPH, kesempatan sudah tiba. Lihat aku menggunakan teknik ciuman tak terkalahkan untuk menawan hatimu. Putri, aku datang. Jika beras, tepung, dan bahan makanan ini tidak cukup, apakah saya harus mengumpulkan lebih banyak makanan? Masih banyak kok. Putri, sementara Tuan Lin masih di sini. Segera keluarkan hadiah yang sudah Anda siapkan. Hadiah apa?
Xiao Tang, ambilkan barangnya. Putri, ini hadiah yang Anda siapkan untuk Tuan Lin. Tuan Lin, ini saya pilih khusus untuk Anda. Semoga Anda menyukainya. Sekarang saya di sini. Pakaian modern ini terlalu mencolok. Sungguh baik jika bisa berganti pakaian tradisional agar lebih mudah bergerak. Tuan Lin ini masih muda dan berbakat, apakah sudah menikah? Putri sedang dalam masa muda yang indah. Tuan Lin yang luar biasa. Benar-benar pasangan yang diciptakan untuk satu sama lain. Kesempatan untuk putri sangat langka. Betul, betul, pasangan yang diciptakan untuk satu sama lain, hahaha. Aneh, kenapa berganti pakaian bisa memakan waktu begitu lama? Bagaimana, terlihat bagus kan? Bagaimana, terlihat bagus kan? Bagus, aku sebenarnya khawatir ukurannya tidak pas, tapi ternyata sangat pas. Lalu, bagaimana kamu tahu ukuran bajuku? HMPH, Tuan Xianxi, Anda tidak tahu. Selama hari-hari Anda tidak ada. Putri kami, setiap hari memikirkan Anda sampai hampir menggambar Anda. Pakaian ini adalah putri keluarga kami yang menggambar bentuk tubuh Anda. Dan juga mencari beberapa orang dengan bentuk tubuh serupa untuk mencoba sebelum menentukan ukuran. Bahan ini juga dipilih langsung oleh putri kami. Kain Yunjin terbaik, Tuan. Tuan Lin, penampilan Anda luar biasa. Jika Anda belum menikah, Putri Mingyu dari Dazu adalah wanita yang bijaksana dan berbudi luhur. Mereka benar-benar pasangan yang serasi dari surga dan bumi. Aku, pelayan setia, bersedia segera melapor kepada Yang Mulia untuk memberkati pernikahan kalian berdua dan membantu mewujudkan jodoh surgawi ini. Sebuah kisah indah tentang pernikahan. Ibu, bukankah aku bisa langsung berhasil mengikat putri itu langsung tanpa melewati tahap lain? Ahaha, maksudku. Apakah aku terlalu tergesa-gesa? Bagaimanapun juga ini urusan pentingmu. Orang zaman baru tak perlu banyak bicara. Bulan terang sudah menjelaskan semuanya. Kau adalah dewa di atas 9 langit. Sedangkan Mingyue hanyalah seorang wanita biasa. Mingyue tidak layak untukmu. Apa yang kau katakan? Asalkan kau mau menikahiku, aku sudah sangat senang. Benarkah? Mingyue, apakah kau layak untuk Tuan Lin? Asalkan kita saling mencintai. Aku sudah sangat puas. Tuan Lin. Cepat, cepat, alihkan pandangan, jangan lihat yang tidak pantas. Hari ini kita telah menyelesaikan penaklukan gila hati Li Mingyue. Hadiah teknik luar biasa, seni membaca pikiran. Tak disangka, Tuan Lin ternyata begitu tulus padaku. Jika bisa menikah dengan Tuan Lin, hidup Mingyue takkan sia-sia. Yueyu, beri aku sedikit waktu. Setelah semua siap, aku akan datang untuk menikahimu. Sebenarnya semua anggota kerajaan ini punya Pria sejati. sopan santun yang harus dimiliki tidak boleh kurang. Aku tidak menyangka di zaman kuno ada sinyal, Tuan Lin. Kalau kamu punya kunci, pergilah dulu, Mingyu. Aku sudah menunggu di sini untukmu. Baik, tunggu aku pergi sebentar dan akan kembali.
Ini Xiao Peng dari Song sangat mendesak. Gadis itu meneleponku. Dia bilang apa? Kamu lihat aku begini, apa yang mau kamu katakan? Sudah berhari-hari tidak pulang, kamu kemana? Atau kamu pergi melayani wanita kaya itu? Apa maksudmu wanita kaya? Jangan bercanda, jangan begitu. Jujurlah, apa kamu pergi memberi salam pada kakak wanita kaya itu? Belanja, jalan-jalan, atau kamu melakukan komunikasi emosional lewat WeChat? Komunikasi perasaan yang hilang. Kamu ini, pikiranmu sehari-hari dipenuhi hal-hal seperti ini. Atau kamu keluar jalan-jalan. Aku tahu, kalian laki-laki itu semua kaki tangan licik. Kakak merah sangat mencintaimu. Bagaimana bisa kamu perlakukan dia seperti itu? Aku tak mau hidup. Biar aku mati. Biar aku mati. Gila apa, HMPH? Aku tahu, meskipun posisiku di hatimu tak begitu penting, tapi aku tidak akan menyerah. Aku, Su Xiaomeng, bukan wanita kecil yang suka menangis dan merintih. Selama aku menyukai pria itu, tidak peduli seberapa sulit dan berbahayanya jalan di depan. Asalkan tekun, dia bisa ditarik kembali. Besi pun bisa diasah menjadi jarum. Semangat. Kak Tong, apakah Su Xiaomeng sedang demam? Bagaimana bisa mengucapkan hal yang begitu tidak masuk akal? Su Xiaomeng termasuk tipe yang sangat berharga dan menguntungkan, bukan? Tidak hanya bisa memberikan banyak energi baru pada tuan rumah di saat-saat penting. Bisa disebut sebagai paket penyembuhan super bernilai tambahan. Setiap tindakanmu, dia akan mencuci otak dirinya sendiri untuk patuh tanpa syarat. Selalu setia padamu sampai mati, Haum. Ternyata begitu, pantas saja kamu kakak kelasku yang rajin, Kak Feng. Kamu sudah melayani orang lain seharian, pasti capek ya? Bagaimana kalau hari ini gantian aku yang melayanimu? Baik, aku mengerti. Ada apa? Bukankah kita sebelumnya membawa beberapa barang berharga untuk dilelang di toko barang antik? Baru saja bos menelepon saya. Katanya barang kita sudah terjual dan uangnya sudah siap, jadi kita harus segera mengambilnya. Banyak sekali barangnya. Pasti sudah terjual dengan harga yang tinggi. Masih tunggu apa lagi? Ayo kita berangkat segera. Tuan Lin, Nona Su, akhirnya kalian datang juga, selamat datang. Bos, berapa uang yang saya dapat dari penjualan barang antik saya kemarin? Semua hasil lelang ada di sini. Terima kasih, Tuan Lin. Ketika Anda mempercayakan kotak antik itu kepada saya, Anda tidak takut saya akan melarikan diri atau menipu Anda. Dalam dunia barang antik, kepercayaan sangatlah penting. Toko Anda sudah lama terkenal. Saya yakin pemiliknya adalah orang yang dapat dipercaya dan juga barang saya ini, bukan sembarang orang bisa menguasainya, hahaha. Memang layak Tuan Lin. Saya tidak bisa berbohong, aku juga memilih beberapa barang dari kotak harta itu. Tapi uangnya sudah ditransfer ke kartu ini, harganya pasti adil, bos. Kotak harta kakak Feng akhirnya terjual berapa ya? Angka 9 digit. Hahaha, benar sekali. Hahaha, aku juga nggak ngangka bisa terjual sebanyak itu. Feng Lele, cepat pukul aku dan lihat apakah aku sedang bermimpi. Lele, pukul aku cepat. Brofu, aku bukan bermimpi, ini nyata, ya Tuhan. Kamu jadi sangat kaya, Kakak Fu. Dia begitu murah hati padamu. Aku. Bukankah itu berarti aku semakin tidak punya peluang? Apa yang kamu pikirkan seharian di kepala kecilmu, HMPH? Meskipun aku tidak bisa bersaing dengannya soal uang, tapi aku bisa bersaing dengannya soal menghangatkan tempat tidur dan memasak. Atau memijat punggung di malam hari.
Saya pasti bisa menang 1 kali, kan? Sekarang kamu sudah kaya, mau bagaimana menghabiskannya? Saya pikir-pikir dulu. Apa yang kamu pikirkan? Kita berdua hari ini naik taksi ke sini. Bagaimana kalau kita beli mobil? Beli mobil. Tidak masalah. Kenapa harus berlama-lama? Ayo cepat pergi. Selamat jalan, Tuan Lin. Hahaha. Toko ini. Mobil di sini pasti mahal, kan? Ya sudah, ayo pergi. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Di sini, Kakak Meng baru saja meluncurkan banyak model baru. Kalau begitu, kita lihat dulu saja, tidak masalah. Xiao Meng, kenapa kamu di sini? Li Ling Ling. Sepertinya dia ini pacarmu, kan? Tak disangka. Dulu saat di sekolah, dia adalah ratu sekolah yang terkenal dan berpengaruh. Tapi sekarang dia cuma menemukan pria seperti ini. Kelihatannya juga tidak begitu istimewa, ya. Hai cantik, mari kenalan sama teman ini. Aku Biao, biasa dipanggil Raja Berlian. Biao, lagi apa sih? Hahaha. Xiao Meng, waktu di kelas dulu kamu yang paling cantik. Tak disangka sekarang kamu hidup sebegitu buruk. Ini terlalu memalukan. Iya, pasar yang Xiao Meng geluti. Hanya ada 9 digit di rekening bank besar. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Xiao Meng. Orang yang dia cari ini otaknya ada masalah. Ya, masih punya tabungan 9 digit. Dia tahu nggak berapa nol di belakang 9 digit itu. Kalau nggak tahu, bisa-bisa dia dianggap sebagai orang terkaya. Ya, lebih baik cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa, deh. Biar nggak terus-menerus bingung sendiri. Pacarku nggak pernah ngomong sembarangan soal kemiskinan. Itu cuma membatasi imajinasi kalian. Kalau kalian nggak percaya, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku lihat pacarmu lebih baik minggir atau... Aku kasih kamu 100.000, tetap kasih aku 10.000, hahaha. Menemukan target yang bisa didekati, Li Yingli, buat dia jatuh hati. Bisa mendapatkan banyak poin ketertarikan. Hanya 100.000, kamu terlalu pelit. Bagaimana kalau aku kasih kamu 200.000? Biar pacarmu main sama aku 2 hari, bagaimana? Bagaimana kalau aku kasih kamu 200.000? Biar pacarmu main sama aku 2 hari, bagaimana? Kamu ngomong apa sih? Miskin. Masih mau aku temani. Cuci mata dulu deh. Lihat diri sendiri. Umurmu juga 20. Kamu punya uang. Hah? Xiao Meng suka mobil mana? Pilih saja. Baik, sayang Xiao Meng. Sampai kapan kamu mau pura-pura? Ini semua barang murah meriah dari pasar kaki 5. Si anak muda. Masih mau beli mobil di sini. 1 mobil sembarangan saja cukup buat dia kerja selama 10 tahun. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ini 1 dan yang itu 1 lagi. Saya mau keduanya. Maksudnya, mau 1 untuk masing-masing. Total kedua mobil ini sekitar 2 juta. Benar. Kakak Song, kita cukup beli 1 saja. 1 untuk kita sendiri, yang 1 lagi disimpan di rumah, biar kita punya uang dan bisa bersenang-senang. Apa sih? Berlagak besar, kamu ini orang miskin, punya uang. Sekali beli 2 mobil, kakak. Ngaku keren tapi lihat dulu kemampuanmu. Kalau sudah tetapkan aturan ini, nggak bisa mundur, harus bayar uang muka. Jadi, ya. Ada orang yang bercanda sama kalian. Saya curiga dia nggak mampu bayar dan cuma cari gara-gara di sini. Benar, mereka berdua jelas cuma cari perhatian. Tuan, Anda yakin mau beli 2 mobil ini? Bayar lunas langsung. Pakailah kartu kredit. HMPH. Ngapain sih, Xiao Meng? Jangan berakting lagi, cepat pulang saja. Nanti nggak bisa keluar, malu. Ketidaktahuan bukan salahmu,
Siapa suruh kalian buta? Ini bisa. Benar sekali. Berkata keras, sekarang makan saja, biar dia mengerti. Ah! Pembayaran 2 juta berhasil. Kamu benar-benar punya 2 juta untuk beli mobil, aku sudah bilang sebelumnya. Ketidaktahuan bukan salah, siapa suruh kalian buta, ya ampun. Kalau beberapa orang memikirkan kembali apa yang mereka katakan sebelumnya, apakah mereka akan merasa malu? Mobil mewah seharga jutaan ini bukan sembarang orang bisa beli. Apalagi si kecil, siapa yang mampu membelinya? Kenapa pacarmu bertindak begitu besar? Benar-benar punya tabungan 9 digit, ya. Mau kenalan nggak, cantik? Baiklah, maaf ya, aku tadi tidak tahu siapa aku. Tuan muda, kamu benar-benar tampan, anggun, dan penuh pesona. Kamu benar-benar sangat tampan. Bagaimana kalau kita tambah WeChat? Pemilik berhasil membuat wanita materialistis. Liming merasakan ketertarikan padamu sekali. Hadiah ketertarikan 2000 poin. Sekali beraksi langsung 2000 poin suka dan tidak suka. Wanita materialistis memang mudah diatur. Xia Omeng, kamu punya pacar kaya, kenapa tidak bilang lebih awal? Ya, kenapa aku harus memberitahumu? Gimana? Sewaktu sekolah kita berdua paling dekat, lihat. Kalau enggak, pinjamkan pacarmu buat aku pakai 2 hari. Apa yang kamu lakukan, kamu, di depan aku, pakai topi? Berani kamu pukul aku, bajingan. Malu banget kamu. Aku nggak malu. Kamu punya uang nggak? Kamu. Dasar perempuan boros, ikut aku pulang. Pulang ke rumah, berbaring, beres-beres. Hai, tampan. Aku benar-benar tulus padamu. Tunggu ya, aku akan tambahkan kamu di WeChat setelah pulang. Dadah. Apa yang selesai? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, uang buat beli mobil semua dari Mingyu, sayangku. Kalau ganti juga harus berterima kasih padanya dengan baik, sekalian beri hadiah sebagai tanda terima kasih yang lebih dalam. Putri, Sherlyn sebelumnya mengirimkan penisilin dan bahan makanan. Semua sudah didistribusikan ke setiap provinsi sesuai rencana. Kantor tabib melaporkan bahwa wabah pada dasarnya sudah mereda. Gani, mereka juga sudah menerima jatah makanan penyelamat masing-masing. Krisis kali ini akhirnya terlewati, ya. Beruntung ada Tuan Lin. Tuan Lin, Anda datang. Ini apa ini? Ini untuk Anda. Yang ini di tempat kami disebut bunga mawar. 99 mawar, melambangkan perasaanku padamu, selamanya setia dan tulus. Apa yang kamu katakan barusan? Apa itu selamanya setia? Malu sekali. Di tempat kami, 99 mawar, melambangkan perasaanku padamu yang takkan pernah berubah. Jika kamu menyukaiku, aku akan memberimu mawar. Ini disebut hati yang saling memahami, selamanya bersatu hati. Putri, apakah urusan Anda dengan Pangeran Lin perlu dilaporkan? Supaya Yang Mulia tahu. Tampaknya Yang Mulia juga belum tahu. Aktifkan misi terbaru, menghadap dan menyampaikan lamaran. Dapatkan pengakuan dari calon ayah mertua masa depan. Reward misi, SSS. 1 paket hadiah super besar. Mengenai calon ayah mertua ini, tidak masalah, Ming Yue. Untuk keberlangsungan kita yang panjang dan abadi, untuk masa depan kita yang indah, kita sekarang pergi menemui mertuaku, sang kaisar tua. Feng Huang. Ayah, aku sangat merindukanmu.
Lihatlah, belakangan ini kamu sibuk urus pemerintahan. Hingga tubuhmu kurus kerempeng. Kamu ini, nak, sudah jadi putri, masih saja tidak tahu aturan. Ini, ayah mertua memang punya aura 2,8 meter, tanpa marah sudah terlihat berwibawa. Ah, memang layak jadi raja, saya harus bicara dengan tegas. Tenang, Ayahanda. Ini adalah orang yang sebelumnya memberikan ramuan suci dan makanan surgawi. Menyelamatkan seluruh rakyat You dari bencana, Lin Feng, Tuan Lin. Saya sudah sering dengar Ming Yu menyebut namamu, kau memang orang itu. Saya Lin Feng, rakyat biasa, menyapa yang mulia. Hei, kaya raya, saya kasih tahu. Tuan Lin ini hebat sekali, bisa mengusir kejahatan dari udara. Kekuatan luar biasa. Dan dia juga memiliki hati yang baik, berani dan setia. Dia benar-benar adalah penyelamat besar bagi Zhou, Chen Yue. Kau memujinya seperti ini. Apakah kau mungkin menyukai Lin Gongxi yang murung itu? Benar, Yang Mulia. Aku dan Ming Yue saling mencintai dengan tulus. Mohon Yang Mulia memberkati kami. Aku dan Ming Yue saling mencintai dengan tulus. Semoga Yang Mulia memberkati kami. Ayahanda, hari ini aku datang bersama Lin Gongxi. Saya memang ingin membicarakan hal ini dengan Anda. Memohon Kaisar agar merestui. Tuan Lei sebelumnya telah banyak berjasa bagi Zhou besar. Saya juga melihat niat Ming Yu dengan jelas. Seharusnya saya tidak menghalangi hubunganmu dengan Ming. Ah, Yang Mulia, jangan khawatir. Soal mahar, saya Lin Feng memang tidak sehebat guru-guru Kaisar. Tapi saya pasti akan memberikan segalanya. Tidak akan membuat Ming Yu merasa dirugikan. Yang harus dipakai tidak akan kurang sedikit pun. Tuan Lin salah paham. Bukan soal mas kawin, hanya saja. Putra ketiga dinasti Datian Wang baru saja tiba di hadapan publik. Ini putra ketiga dinasti Dakin. Dia datang, apa hubungannya dengan kita? Putra ketiga dinasti Dakin hari ini di Balairung Jinluan, di hadapan seluruh pejabat sipil dan militer. Mengajukan sebuah permintaan. Permintaan apa? Dia ingin menikahimu sebagai selir, apa maksudnya? Apa? Aku tidak mau menikah dengan pangeran ketiga dari Qin. Aku hanya mau Lin Feng. Kalau Ming Yu harus menikah dengan orang lain, maka tugas strategi sistem tidak akan selesai. Peduli apa dengan pangeran ketiga dari Qin, berani-beraninya merebut wanita dariku. Lakukan saja, Yang Mulia, Anda tenang saja, saya pasti tidak akan membiarkan orang lain merebut Ming Yu dari sisiku. Emas dan perak, aku akan memberimu satu kesempatan. Kesempatan apa? Perkawinan politik dengan Qin. Ini adalah hasil dari diskusiku dengan banyak menteri. Besok di pagi hari, jika kamu bisa meyakinkan semua pejabat dan jenderal, atau membuat putra ketiga Qin secara sukarela membatalkan pertunangan ini, aku tidak akan menghalangimu untuk bersama Ming Yu. Baiklah, kita sepakat. Tenanglah, aku pasti akan melakukannya. Tidak akan membiarkan orang lain membawa kamu pergi dari sisiku. Paduka, Da Zhou dan Da Qin adalah negara saudara. Pangeran ketiga mengagumi Putri Ming Yu, ini adalah jodoh yang ditakdirkan. Saya mohon kepada Paduka untuk segera menyetujui pernikahan ini. Sekali pandang, dua negara bersatu. Iya, dengar-dengar Putri Ming Yu cantik jelita bak bunga mekar. Kaisar Dazong, kamu masih belum cepat-cepat menikahkan putri dengan pangeran ini, aku sudah lama ingin memeluknya. Cantik sampai berlutut hahaha, aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Tabrak mati. Siapa kau sampai berani masuk ke gerbang Jinluan dan berkata sembarangan? Hei, inilah orang yang membawa obat dewa. Menyelamatkan sejarah dewa yang setia pada air dan api. Lin Feng, Linda. Omong kosong. Bermain sulap, apa maksud perkataanmu tadi? Maksudnya sangat sederhana. Aku tidak setuju wanita dari masyarakat Ming Yu menikahinya. Kau bilang apa? Paduka, alasan raja ketiga menikah dengan putri adalah untuk menjaga stabilitas. Itu adalah larangan besar negara, karena bisa saja dihancurkan oleh orang asing yang datang tiba-tiba.
Paduka, pikirkan baik-baik. Omong kosong, kalian selalu bilang demi kepentingan dua negara. Tapi pernahkah ada yang bertanya pada Ming Yu, apakah kamu bersedia menikah dengan Jing? Kelihatannya dia hanya orang bodoh yang gemuk. Belum bicara tentang orang bodoh ini, apakah orang gemuk itu benar-benar akan memperlakukanmu dengan tulus? Menurut yang saya tahu, selama 10 tahun terakhir, Qin sering menyerang perbatasan Zhou, membakar, membunuh, merampok, tanpa ampun. Sekarang mereka ingin mendapatkan perdamaian, hanya dengan satu ikatan pernikahan dan sebuah janji. Jika di kemudian hari mereka mengingkari janji itu, saat itu orang dan tempat sama-sama hilang. Lalu yang mulia dan para menteri ini akan kemana dan bagaimana nasibnya? Kau ini cukup sombong ya. Berani merebut wanita dari pangeran ini. Apa kau sudah muak hidup, anak ketiga Qin yang liar? Ming Yu milikku, aku sarankan kau segera hilangkan niat itu. Selama aku masih ada, jangan harap kau bisa. Kau bilang tidak mau menikah berarti tidak akan menikah. Siapa kau sampai bilang begitu? Aku bilang aku anak kedua. Tidak ada yang berani bilang pertama di depan saya. Kamu ini cukup berani. Keberanianmu yang nekat ini, aku malah merasa agak bodoh. Cepatlah, ya, aku senang. Tak bisa aku beri. Kamu ini punya uang dan kekuasaan, apa masalahnya? Kamu kelihatan seperti pencuri saat tahun baru. Seperti babi yang disembeli saat tahun baru. Di kepala mungkin penuh dengan jerami. Gadis dari keluarga mana yang mau sama kamu? Seperti Zubaji yang melihat cermin. Apa, nenekmu itu manusia, bodoh. Kau berani menghina pangeran ini, baiklah. Pangeran selalu mengandalkan budi pekerti, jadi, hari ini kita tidak ada salahnya merendahkanmu. Jika kau kalah, aku akan memotongmu menjadi 8 bagian. Dan membuangmu seperti anjing liar. Kau berani, monyet kecil. Bagaimana jika aku menang? Jika kau menang, aku akan pergi begitu saja. Jangan lagi membahas tentang menikahi Putri Ming Yu. Tidak masalah, apa yang ingin kamu bandingkan? Tadi kamu bilang pangeran ini besar dan kekar. Aku akan menunjukkan padamu apa itu kekar tapi halus. Dakin dan Dazu adalah raja dalam hal etika. Hari ini kita tidak membandingkan kekuatan fisik. Bagaimana kalau kita membandingkan puisi dan lagu, agar tidak ada yang bilang pangeran ini mengintimidasi kamu. Kamu ingin membandingkan puisi dan lagu denganku. Bagaimana, sekarang kamu menyerah dan minta ampun, masih ada waktu, pangeran. Biarkan aku menyelamatkanmu, jangan sampai kau meninggal dunia. Haruskah kita membandingkan puisi dan lagu? Ya, Li Bai, Du Fu, Susi, masing-masing punya keistimewaan. Semua pemimpin senior merasa bersalah hari ini, aku meminjamkan kalian yang hebat. Memanggil pahlawan, berikan aku kembali. Kaisar rakyat, berikan satu soal agar adil. Karena bangkit untuk bulan purnama, maka gunakan bulan purnama sebagai tema, dalam satu dupa. Lihat siapa yang puisinya paling mampu menyentuh hati orang. Baik, pangeran, aku masuk. Ah bulan terang, oh bulan terang. Kau seperti sebuah roti panggang besar. Besar dan bulat tergantung di langit. Melihatnya membuat perutku keroncongan. Sungguh ingin menggigitnya sekali besar. Ah bulan terang, bulan terang. Kau seperti semangkuk lemak babi besar. Putih dan lembut berkilau halus. Melihatnya membuat air liurku mengalir deras. Sungguh ingin segera menikahimu pulang ke rumah. Wanginya benar-benar harum. Hahaha, bagaimana? Aku, sang raja, dengan puisi lagu lemak bulan purnama ini, apakah tidak tulus dan penuh perasaan? Sungguh menyentuh hati, aku. Menyatukan cintaku pada putri bulan purnama, dengan nafsu makan secara sempurna. Bakat seperti ini sungguh mengguncang langit dan bumi. Membuat para dewa dan arwah menangis, hahaha. Bagaimana? Puisi dari pangeran ini sudah selesai, sekarang giliranmu. Sudah selesai, kamu tertawa. Apakah puisi dari pangeran ini buruk? Baiklah. Sangat bagus, luar biasa, ini hasil karya kamu. Ini bukan puisi, itu hahaha. Ha, kamu berani menghina bakat pangeran. Sekarang buatkan aku sebuah puisi. Kalau tidak bisa, aku akan langsung membelahmu menjadi 8 bagian.
Awan membayangkan pakaian, bunga membayangkan wajah, angin musim semi menyentuh, menunjukkan kemegahan musim semi. Kalau bukan karena bertemu di puncak Gunung Yuyu, aku akan menghadap ke kejauhan. Di bawah bulan. Bagus, puisi yang bagus. Sangat bagus, puisi ini tidak hanya ditulis dengan megah, tetapi juga tidak kekurangan sentuhan lembut. Ini benar-benar puisi terbaik yang pernah saya dengar di dunia ini. Tuan Li yang perkasa, semua orang. Puisi yang saya buat, apakah lebih baik dari dia? Lebih hebat, lebih luar biasa, ya. Lebih baik, lebih hebat dari dia. Dia berteriak, kalimat ini tidak dihitung. Di mana ada pangeran sebaik ini? Kalian pasti bersekongkol menipu saya. Pangeran ketiga dari Qin yang terhormat. Saya benar-benar merasa sedih dengan selera Anda. Bagaimana bisa kalah dan bertindak seperti penipu? Apa Anda tidak bisa menerima kekalahan? Kaisar Dazu, pikirkan baik-baik. Jika hari ini Anda tidak menikahkan Putri Mingyu dengan saya akan memimpin 100.000 pasukan Qin. Akan meratakan kota di benua Anda. Nanti kalian jangan menyesal. Yang mulia, pikirkan baik-baik demi keamanan. Menurut pendapat hamba, lebih baik setujui Pangeran San. Tadi bilang ingin meremehkan puisi dan lagu. Kalau kalah, langsung pakai kekuatan. Orang Qin ini berbicara seperti kentut. Semua orang juga sudah melihat ini. Bahkan jika Putri Mingyu dinikahkan, orang Qin ini tidak akan berhenti begitu saja. Lapor kepada Yang Mulia, diamlah. Keputusan Yang Mulia sudah bulat. Tuan Lin Feng dan Putri Ming Yue. Cinta mereka berdua sangat cocok dan memberi manfaat besar bagi dinasti Zhou. Hari ini, aku akan memutuskan sendiri. Menikahkan Ming Yue dengan Lin Feng. Terima kasih atas kebijaksanaanmu. Terima kasih. Rakyat, Tuan Ge sangat baik. Baiklah, Kaisar Tiongkok. Apakah kamu tidak takut pasukan besi 10.000 dari Qin akan mengepung kota? Kalian baru saja mengalami wabah dan kelaparan. Dengan apa kalian bisa melawanku? Upacara mempersembahkan bulan purnama kepadamu. Kamu yang besar dan berambisi seperti serigala. Apakah itu akan menghentikan gangguan di perbatasan besar Zhou, Yang Mulia? Belum cukup bodoh untuk tidak tahu apa-apa. Baiklah, kalian semua ingat ini. Kalian tidak akan menyesal jika mati. Tuan Liu tadi membuatku sangat takut. Aku bahkan mengira aku benar-benar akan menikah dengan orang brengsek itu. Tenang saja. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan orang lain merebutmu. Selamat kepada tuan rumah atas pengakuan dari ayah mertua kaisar. Hadiah 10.000 poin ketertarikan. Total poin ketertarikan saat ini 34.500. Apakah ingin menghabiskan 20.000 poin untuk menukar paket hadiah besar tingkat SSS? Paket hadiah besar tingkat S ini. Penukaran paket Jimmy tingkat SSS telah dibuka. Hadiah sedang dikirim ke zaman modern. Paket hadiah besar persenjataan berisi 1.000 unit Super Yaklin dan 100.000 kotak amunisi pendukung. Setiap set 200 kantong, 20.000 buah. Granat 50.000 butir. Sialan. Kamu kasih aku banyak senjata ini buat apa? Aku kan bukan mau menghancurkan seluruh dunia. Ah, maaf ya, tidak apa-apa. Tadi aku benar-benar terlalu bersemangat. Benar-benar terlalu bersemangat. Yang Mulia, bendera besar, tentara, senjata, kuda yang kuat. 2 kelinci besar baru saja mengalami bencana dan kelaparan. Sekarang kas negara kosong. Kekuatan militer lemah. Jika bendera besar menyerang, kita harus bagaimana mempertahankan diri? Tidak baik, Yang Mulia. Segera hubungi pasukan Tang dan Qin. Sudah ada rencana, mereka sudah mengirimkan. Sebuah pasukan perintis 10.000 orang sudah menembus kota. Segera akan menyerang. Ini tidak perlu dikhawatirkan. Jangan bilang hanya satu pasukan perintis 10.000 orang. Bahkan jika 10.000 pasukan berkuda datang, aku akan hancurkan semuanya. Kaisar Zhou Agung, dengarkan baik-baik, pangeran muda ini. Kini Zhou adalah kucing yang sakit dan lemah.
Tidak mampu melawan sama sekali. Segera menyerah. Serahkan putri bulan yang ada di sampingmu. Biarkan anak kecil dari Lin Xian keluar dan minta maaf kepada kakek. Bungkukkan kepala 100 kali dan panggil kakek dengan 100 panggilan. Aku akan membunuh kalian semua, jika tidak. Tentara Qin besar maju menyerang. Telah membunuh semua orang kalian, bahkan orang yang membunuhku, semuanya. Dibawa pergi. Aku dulu mengira akan ada pertarungan besar, tapi kalian ini cuma orang-orang rendahan, malah berani berteriak-teriak di depan kakek Liu. Hahaha. Di saat nyawa di ujung tanduk, masih keras kepala. Itulah kamu sebelumnya, yang membuatku kehilangan muka di benua besar. Hari ini aku tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah tidak akan jadi manusia. Pergi menjauh, bajingan. Kalau mau jadi cucuku, bahkan mengangkat sepatu pun kamu tidak pantas. Ayo, kawan-kawan, buat anak-anak kecil ini sadar diri. Ah, ah, ah. Wah, ini makhluk jahat, cepat mundur. Oke, berhenti menembak. Bersihkan medan perang. Barusan tidak berteriak-teriak lagi, kan? Ternyata begitu mudah dikalahkan. Selesai. Ini sudah selesai. Yang mulia, aku tadi melihat apa? Mereka, Tuan Lin, hanya memegang benda aneh dari besi hitam itu, menghadap pasukan Qin besar. Qin besar pun hancur berantakan, kita menang, kan? Tuan Lin, apa yang kamu pegang ini? Ini Adalah senjata rahasia saya, mesin pemanen nyawa super, Gatling yang tak terkalahkan, dapat menembakkan ratusan peluru per menit, sangat ganas. Tak terhentikan. Itu adalah tentara sampah dari Qin yang besar, datang hanya untuk mengorbankan diri. lakukan saja, tidak perlu berpikir. Tuan Lin benar-benar melakukannya, sekali dia langsung membunuh pasukan perintis Qin hingga tak tersisa. Sepertinya setelah kemenangan, kita Dio. Bisa tidur nyenyak, Tuan Lin. Tidak tahu senjata luar biasa ini Anda punya berapa banyak? Tidak banyak, tidak banyak. Seperti Gatling yang ada di tangan saya ini. Ada 1000 kapal dengan 10.000 kotak amunisi. Ada 200 set meriam. Amunisi yang cocok ada 20.000. Ada juga 50.000 granat, pokoknya. Bisa menghabisi negara manapun di sini. Ayah mertua, Anda ini mau apa? Tuan Lin, kau dulu menyelamatkanku dari bahaya besar, kini kembali muncul seperti ini. Tentara Zheng Guocheng, budi baik ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Kau benar-benar jenderal hebat Zhou besarku, Jenderal Tian Chuo, Jenderal Tian Chuo. Tuan Lin, pejuang tua yang tak terkalahkan. Anda terlalu sopan, kita sekarang. Semua sudah seperti keluarga. Apa yang kumiliki bukankah milikmu juga? Haha, benar, kita satu keluarga. Kalau begitu, aku memerintahkan King Tian untuk segera menggunakan cara kekaisaran. Menetapkan pernikahanmu dengan Ming Yue. Jadi kalian bisa menikah kemarin, tidak perlu menunda lagi. Kenapa kamu tidak mau menikah dengan Tuan Lin? Kalau kamu mau, hahaha, Tuan Lin. Aku tidak tahu apakah di kampung halamanmu ada adat khusus untuk upacara pernikahan ini. Apakah ada tradisi khusus? Kalau ada, sekalian saja aku ikut adat setempat. Kalau begitu, kalian yang atur saja pernikahanku dengan Ming Yue. Baiklah, aku akan pergi bersiap-siap dulu. Host Jingdong akan segera klarifikasi dengan Putri Ming Yue. Mencapai pencapaian menaklukkan wanita cantik kuno. Hadiah berupa 1 kartu emas tertinggi dengan limit tak terbatas. Limit tak terbatas. Kakak Tongsi ini benar-benar mengerti aku. Aku akan segera menikah dengan Ming Yu. Aku harus memikirkan apa yang harus dipersiapkan. Oh ya. Aku bisa menggunakan sistem untuk berpindah ke zaman kuno. Aku juga bisa membawa Ming Yu ke zaman modern, tapi
Bawa bulan terang itu ke sini. Apakah tinggal di apartemen ini tidak terlalu nyaman? Tidak masalah, yang penting sekarang sudah punya uang. Kalau perlu aku beli rumah saja, dan harus yang besar dan mewah. Sekarang sedang jam pulang kerja. Lebih enak naik motor listrik kecilku saja. Di sini saja. Apa kamu pikirannya ada masalah? Lihat saja dia, kelihatan miskin banget. Naik sepeda listrik yang jelek. Seolah-olah orang yang bisa membeli properti kami ini. Harusnya pergi melakukan urusan mereka. Jangan buang waktu di sini. Lin Zixuan. Li Zixuan. Linda adalah lelucon. Kawan lama Lin Feng. Kamu di sini ya? Aku datang untuk melihat rumah. Kamu bekerja di sini, iya. Kebetulan aku bisa membawamu berkeliling dan menjelaskan sedikit. Gedung itu adalah milik Lin Zixuan kami. Jam kerja tidak melayani pelanggan. Tidak berbicara dengan orang yang tidak berkepentingan. Mau menahan sekolah kejuruan. Kalau bisa kerja ya kerja. Kalau tidak bisa kerja, kemasi barang dan pergi. Kak Liu, ini teman sekelasku. Dia benar-benar pelanggan yang mau beli rumah. Itu dia. Sepeda listrik rusak. Berpakaian seperti baru keluar dari sarang pengemis. Seperti orang yang mampu membeli rumah kita ini. Kau kira aku bodoh ya? Menemukan target strategi ini membuat Lin Zixuan terpesona. Hadiah banyak poin ketertarikan Zixuan. Barusan kita menonton tarian telanjang dari 500 orang. Aku mau bilang. Bayar lunas. Kau tahu berapa harga raja gedung di sini? Apa di kartu ini punya 50 sen 3 sen? Jangan sok kaya di sini lagi. Tidak punya uang, cepat pergi. Bising apa sih? Ada apa ini? Meneyer, orang miskin ini mengganggu dan mempengaruhi pekerjaan kita. Meneyer, ini teman sekelas saya, Lin Feng. Dia datang untuk membeli rumah. Saya datang ke sini untuk membeli rumah. Orang-orang di sini punya sikap seperti ini, menganggap saya tidak mampu membeli rumah. Orang seperti kamu, kalau bisa beli gedung megah di sini, saya akan berlutut dan memanggilmu kakek. Manajer. Aku ingin kalian mengurus gedung utama seluas 500 meter persegi ini. Swipe kartu. Bawa kembali posnya. Pembayaran berhasil. Li Feng, kalau kamu benar-benar mampu membeli gedung utama, kapan kamu jadi begitu kaya? Cukup. Orangnya di mana? Serahkan padamu untuk mengurus ini, tapi targetnya 5 juta. Kalau dihitung lagi, tanya lagi ke guru teman sekelas pasti Pak Lin. Tenang saja. Benar, tunggu sebentar. Minum yang lain, kan? Tak disangka kamu sekarang begitu sukses. Pasti banyak yang kamu lalui, ya? Hanya keberuntungan saja. Aku. Ada apa? Terima kasih sudah membantuku mendapatkan komisi kali ini. Kita sudah lama tidak bertemu. Bolehkah menambahkan kontak? Tidak masalah. Terdeteksi Li Zixuan tertarik pada tuan rumah. Hadiah 3.000 poin ketertarikan, ya. Tambahkan saja. Oh iya, aku tidak ada waktu setelah kerja hari ini. Kalau ada waktu di akhir pekan, aku traktir kamu makan. Baiklah, ajakan dari wanita cantik. Tentu saja aku akan pergi, nanti hubungi aku saja. Oh iya, aku beli rumah itu. Aku sudah belajar banyak hal, jadi aku akan merepotkanmu. Setelah semua prosedur selesai, aku akan memberitahumu yang pertama. Segera aku bisa pindah, oke?
Kenapa kamu menatapku seperti itu? Katakanlah. Kemana kamu pergi lagi? Aku sudah meneleponmu. Kenapa kamu tidak mengangkatnya? Mungkin handphonenya mati. Aku tidak melihatmu saat kembali. Orang-orang, aku keluar untuk membeli rumah. Rumah kita ini cukup bagus, kan? Kenapa kamu membeli rumah? Bukankah ini demi memudahkan Ming Yue? Kakak kaya yang bernama Ming Yue, kan? Tidak. Baiklah, besok ibu saya keluar dari rumah sakit. Aku meneleponmu karena ingin bilang. Bisakah kamu mengemudi dan menjemput ibu saya di rumah sakit? Mengambil ibu saya. Baik, tidak masalah. Jadi, kita sepakat, ya? Iya, aku sangat mengantuk. Aku akan kembali ke kamar tidur dulu. Besok harus bangun pagi, ya. Jika ada kesempatan, Kak Feng, bisakah kamu membawaku untuk bertemu dengan Kak Ming Yue yang selalu kamu pikirkan? Aku ingin tahu seperti apa wanita yang membuatmu terpesona. Seperti apa orangnya? Rumah ini sudah ada, mobil juga sudah dibeli. Saatnya membawa Ming Yu ke sini untuk merasakan kalian. Hati-hati dengan mahkota itu, jangan sampai terjatuh. Pelan-pelan, hati-hati ya. Tuan Lin, kalian semua bisa pergi. Ming Yue, ini, untuk apa ini, Yang Mulia? Kami sedang mempersiapkan pesta pernikahanmu dan putri. Kami sedang memikirkan cara untuk memberitahumu. Cepat ganti pakaianmu. Nanti kita akan menikah, tidak masalah, Kak Ia. Kakak sepupu, Putri Linglong, kenapa kamu datang? Yang terakhir kamu berikan padaku, keripik, biskuit, dan kola itu sangat enak sekali. Apakah kamu masih punya? Boleh bagi sedikit lagi. Makanan ringan yang segar itu semua dibawa oleh Tuan Lin. Datang lagi seorang wanita cantik, Ming Yu. Ini adalah Putri Linglong, sepupu saya. Tuan Lin, ini Linglong. Dia memang memiliki kepribadian yang ceria dan blak-blakan. Tolong maklumi dia. Kamu adalah orang yang sering disebut sepupuku, yang memiliki banyak kemampuan. Bisa membantu kami, Dinasti O, mengatasi wabah dan masalah dari pihak pertama. Kakak dewa sih nggak sampai. Tapi camilan cukup nggak sih? Itu bisa. Kakak ipar dewa. Kalau yang kriuk-kriuk itu, yang renyah, manis, pedas, dan harum masih ada nggak? Ada dong, pasti ada. Kayak apa aja? Keripik kentang, kentang goreng, kola, sprite, juga biskuit. Semuanya lengkap. Kamu mau makan sebanyak apa? Aku bisa sulap sebanyak itu. Serius. Bingkisan besar bangsa ini membutuhkan 800 poin energi baru. Apakah ingin ditukar? Tukar saja. Wow, paket snack besar di sini. Kamu bisa makan dan minum sesuka hati. Kakak dewa ini semuanya untukku. Apakah ini milikku? Tentu saja, hari ini kamu mau makan apa? Mau minum apa? Aku akan penuhi semuanya. Wow, begitu banyak makanan enak. Kakak dewa untuk kakak dewa saya. Hidup kakak dewa. Pelan-pelan sedikit. Coba rasa-rasa lain yang belum pernah kamu coba. Ini apa? Ini disebut mie pedas. Anak tetangga sudah ngiler, coba deh. Kakak sepupu, aku benar-benar iri padamu. Punya suami yang begitu hebat, tinggi, tampan, dan bisa diandalkan. Bisa mengeluarkan banyak camilan enak. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Kalau ini pria milik gadis lain, pasti akan ada yang merebutmu. Terdeteksi bahwa Putri Linglong sangat jatuh cinta pada pemilik. Hadiah 3000 poin ketertarikan.
Tidak kusangka bersama Ming Yuxiong, hatiku kembali mendapatkan seorang putri kecil Longer. Nilai yang didapat kali ini luar biasa. Liu Long, kamu ngomong apa sih? Aduh, aku cuma bercanda kok. Kalian lanjut dulu saja. Aku akan pulang dulu. Nikmati saja, pelan-pelannya. Gadis rakus. Kakak ipar sayang kamu. Yang Hao yang terbang. Mari saudara-saudara mengucapkan selamat kepada Tuan Lin dan Putri. Selamat atas pernikahan mereka, semoga mereka selalu bersatu dan berbahagia selama 100 tahun. Yang Tong Liang, cepat bangun, gadis-gadis lainnya juga bangun. Tuan Lian, ini adalah sedikit perhatian dari saudara-saudara, anggur tua. Tolong terima, Tuan. Ini sudah lama. Pas sekali hari ini kita senang, tidak mabuk tidak pulang. Ini sesuai dengan kedudukan kita. Sepertinya tidak sesuai dengan akal sehat, ya. Hari ini kita tidak begitu senang, yang terpenting ambilkan mangkuk. Malam pertama ini, saya menghormati kalian semua, saudara-saudara. Terima kasih telah menjaga rumah dan negara, berjuang dengan darah. Sekarang kalian juga menjaga istana. Kalian telah bekerja keras. Terima kasih, Pangeran. Tuan Wu, jangan minum lagi. Kamu tidak akan bisa mengalahkan yang di balkon itu. Dia adalah orang yang tidak mabuk meski minum 1000 cangkir di istana. Tidak mabuk 1000 cangkir, itu karena dia belum bertemu saya hari ini. Aku sudah memecahkan emas itu. Tuan Tong, tukarkan dengan 1 dosis obat penawar alkohol, dan beberapa botol moutai lagi. Ini adalah obat ajaib dari dunia kami. Hanya dengan 1 butir, bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Ada obat ajaib seperti ini, pasti harus ada. Tuan Lin dan saudara tikus, ayo. Hari ini kita harus minum sampai puas dan teruskan. Nguer Hong memang enak, tapi kurang kuat, ingin yang lebih kuat. Lihat ini. Aromanya pekat dan menyegarkan, belum pernah saya temui sebelumnya. Minuman yang bagus, cukup dekatkan hidung, pasti tahu ini benar-benar minuman yang bagus. Minuman ini bernama Maotai, jauh lebih kuat dari Nguer Hong, rasanya lebih halus di mulut. Daya tahan setelahnya lebih kuat, saudara-saudara. Silakan coba semuanya, pedas tapi harum, sangat menyenangkan. Benar-benar minuman surgawi. Ya, memang minuman yang bagus. Memang anggur yang bagus, sini. Tuan Lin, aku, Yang Hao, akan bersulang lagi, ayo teruskan minumnya. Sungguh tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi benar-benar akan mabuk. Aku benar-benar baik-baik saja, tapi, lihat, Yang Tongling sepertinya tidak terlalu kuat ya. Aneh. Liang Tongling biasanya memang bisa minum banyak tanpa mabuk. Tapi kali ini, kenapa cepat sekali mabuknya? Itu karena paman kalian di sini suka. Dengar saja sudah menakutkan. Seperti kami yang sudah terbiasa minum arak dengan kadar alkohol tinggi. Minumnya seperti air, apalagi. Aku juga punya obat penawar mabuk, jadi tambah kuat. Siapa bilang aku mabuk? Aku tidak bersalah, Tuan Lin. Kudahu? Bertarung 300 ronde di pelabuhan nelayan. Hei! Bagaimana dengan Yang Mulia, Sima Yi? Kasir kecil Li, ada urusan apa masuk ke istana? Bukankah dia sudah janji akan menyelesaikan laporan? Setelah dilipat, kita akan mulai menyusun ritual jangka panjang antara aku dan Pangeran Lin, kan? Yang Mulia masih di ruang baca istana. Dengan cepat berkata, ciuman darurat. Aku datang untuk merampok. Dulu saat Pangeran Tiga dari Qin besar. Setelah masuk dan kalah, dia melarikan diri. Kemudian aku dengar dari ayahku. Tak lama kemudian,
Qin besar terperangkap dalam 10.000 pasukan berkuda besi. Mulai melancarkan perang total, apakah kita? Apakah kita tidak bisa melawan kavaleri besar Qin? Jangan panik. Percayalah, meriam Gatling kita bukanlah sekadar tongkat api. Kavaleri besar Qin itu datang hanya untuk menyerahkan kepala mereka. Lagi pula, mertuaku sedang terburu-buru. Pasti ada hal lain, mari kita lihat. Kekayaan. Shuhua, ada apa denganmu? Kemarin, Hanya ada 100.000 tentara besi yang bersiaga di perbatasan. Mereka melancarkan serangan hebat terhadap pasukan kita. Yuan Jing. Akhirnya aku tidak bisa bertahan lagi, hahaha. Tianyu Dazhou, Pangeran Lin, kali ini berkat kamu. Menantu baik, kamu benar-benar menantu baik Baginda. Ayahanda, apa yang sebenarnya terjadi? Cepat ceritakan padaku, aku sangat khawatir. Pasukan Qing 10.000 pasukan berkuda besi di perbatasan. Awalnya mereka mengancam akan menghancurkan aku, sang penguasa, dengan semangat membara datang. Tapi hasilnya sama seperti hari itu, kedua pasukan bertempur di medan perang. Tuan Muda Lin dengan santai mengalahkan pasukan perintis 10.000 orang dari Dakin. Dihajar oleh pasukan besar dari tentara Zhao saya. Rasakan lebih dari 10.000. Tertangkap tanpa jumlah. Sekarang kekuatan Dakin sudah terluka. Dalam 10 tahun tidak akan mampu lagi bangkit. Mungkin karena aku memberi ayah mertua senjata-senjata itu yang berfungsi, benar-benar. Tuan Muda Lin, senjata ilahi yang kau berikan benar-benar adalah kekuatan pejabat negara. Dari 1000 langkah jauhnya sudah bisa dengan mudah merobek baju zirah tentara Qin. Hidup seperti petir yang mengejutkan, namun seperti mantra. Meski tentara Qin berjumlah 100.000, mereka seperti ayam tanah melawan anjing. Tidak tahan satu serangan pun. Sungguh luar biasa. Sebelumnya Qin besar ini mengandalkan kekuatan negaranya yang makmur, sering menyerang perbatasan You besar kami. Sekarang telah kami atasi tanpa daya untuk melawan. Bisa dibilang ini menyelesaikan satu kekhawatiran besar bagi You kami. Penyakit perut. Sekarang kamu pasti tidak perlu khawatir lagi, kan? Aku sudah bilang sejak awal, pasti tidak ada masalah. Tepat saat kalian berdua menikah. Aku merasa bahagia sekaligus gembira. Aku akan segera mengeluarkan perintah. Bebaskan pajak ayah selama 3 tahun, amnesti besar-besaran, rayakan bersama rakyat. Bapak yang bijaksana, bulan purnama yang cerah. Karena semua urusan sudah selesai. Hari ini, Tuan Lin, silakan menikah dan resmi menjadi suami istri. Tuan Lin, jika kalian mau, aku akan mengenakan jas dan secara pribadi menikahkan kalian. Terima kasih, Yang Mulia. Pernikahan di altar tidak semudah itu. Tepat sekali, kalian berdua ada di sini. Hari ini aku akan ubah pernikahan kalian menjadi upacara pemakaman. Bagaimana Pangeran 3 dari Qin bisa berada di sini? Tentara Qin besar kita dihancurkan oleh Zhou kalian. Tentara kita hancur berantakan. Pangeran hari ini kembali dan berdiri di sini untuk membalas dendam dan membersihkan nama baik kalian. Datanglah, jangan buang tenaga. Hari ini kalian akan menikah, penjagaan melemah. Orang di pintu sudah ditangani oleh anak buahku, dengan bersih. Pangeran 3, Qin sudah terluka parah. Apalagi yang kamu inginkan? Qin besar kita kalah di medan perang terhadap Zhou besar. Tapi hari ini aku hanya ingin membunuh kalian. Zhou besar tanpa pemimpin. Qin besar kita tetap punya peluang membalikkan keadaan. Hanya karena kamu, anak kecil, kamu berulang kali merusak rencanaku. Kalau bukan karena Putri Mingyue, dia pasti sudah menjadi kekasihku. Di saat nyawanya di ujung tanduk, dia masih berani mengeluarkan kata-kata sombong. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Hanya dengan darahmu, aku bisa membersihkan aibku. Mungkin kau telah menyakiti Tuan Lin, Mingyue. Di saat nyawanya di ujung tanduk, dia malah melindungimu. Datang, orang, bunuh dulu si kecil Lin Feng. Hanya dengan melihat sekilas dua orang ini, aku langsung merasa takut dan gemetar. Sepanjang tubuhku memancarkan hawa dingin yang menusuk. Kalian adalah dua orang terkenal di dunia persilatan sebagai Xuan Ming Elder. Benar, kedua orang ini memang kalian. Dua orang terkenal di dunia persilatan di daratan utara, Xuan Ming Elder.
Aku Qin besar mengeluarkan biaya besar agar mereka tunduk padaku. Kalian berdua, dulu di wilayah daratan utara, kalian dikenal sebagai master yang tak tertandingi. Tapi 3 tahun lalu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saya juga mendengar tentang hal ini. Ternyata kalian bergabung dengan Qin besar. Sekarang, Dakin tidak akan mengecewakan masa lalu. Jika kalian berpaling dari kegelapan menuju cahaya, kalian dapat melanjutkan, jangan banyak bicara. 2 orang Xuan Ming, bunuh dulu bocah Lin Feng ini, lalu, paksa Raja Anjing ini dan Putri Mingyu untuk menulis surat perdamaian. Dengan begitu, Dakin kita bisa membalikkan keadaan. Kalian berdua adalah pahlawan pendiri Dakin. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang, jika tidak ingin mati. Berikan aku sujud 100 kali dengan ketukan kepala yang keras. Lalu panggil aku 100 kali kakek tercinta. Aku masih bisa berbaik hati, menyelamatkan nyawa kalian berdua. Kalau tidak, hari ini tahun depan kamu akan menjadi sarjana. Kalau tidak ingin mati, sujud 100 kali dengan ketukan kepala yang keras. Lalu panggil aku 100 kali kakek tercinta. Aku masih bisa berbaik hati, menyelamatkan nyawa kalian berdua. Jika tidak, hari ini tahun depan adalah catatanmu. Hahaha, 1 orang cukup untuk membunuhmu. Terimalah kematianmu. Sehebat apapun kemampuanmu, peluru tetap menakutkan. Siapa yang masih berurusan denganmu? Kecerdasan adalah benda aneh di tangan bocah ini. Biarkan tentara besar kita di medan perang. Kesulitan? Kenapa kamu masih terdiam? Cepat bunuh dia. Ha! Ha! Haha! Ah, Tuan Lin, kakek Lin, saya tahu saya salah, tolong beri saya kesempatan hidup. Tolong beri saya kesempatan hidup, Tuan Lin. Saya janji saya tidak akan pernah lagi berani mengincar Putri Mingyu. Saya tidak akan berani melawan orang banyak lagi, tolong beri saya kesempatan hidup. Seandainya saya tahu hari ini. Mengapa harus diingat, Tuan Lin? Dia mengikuti apa yang membenci. Melepaskan harimau kembali ke gunung, bencana tak berujung. Ming Yue, ingatlah, kebajikan terhadap musuh adalah kejam terhadap diri sendiri. Pergilah mati. Beres. Sekarang harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tak akan ada yang menggangguku lagi. Terima kasih, Tuan Lin, kau telah menyelamatkan Dazhou sekali lagi. Tuan Lin, aku akan mendukung dinasti Dazhou dan menegakkan keadilan. Hari ini kalian berdua menikah, aku ingin seluruh negeri merayakannya bersama. Baru saja aku kaget sekali, Ning Yuan. Tenang saja, selama aku ada. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Ning Yuan. Sepanjang hidup ini aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Setelah menikah, aku juga akan membawamu melihat dunia tempat aku berasal. Lautan lemah yang luas. Aku hanya mengambil 1 dari ribuan, di dunia yang penuh debu ini aku hanya mencintai kamu seorang. Aku berdiri di angin dan bersumpah dalam hidup ini. Aku akan membawamu melewati ribuan gunung dan sungai, melihat kemegahan dunia ini.